Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di videonya Bu Ajeng kali ini. Dan hari ini kita akan membahas materi kelas 11 matematika wajib, yaitu matriks. Nah, ini baru awalan ya. Kalian kalau masih belum kenal matriks, kita akan belajar bareng-bareng di sini. Oke, karena ini adalah materi yang baru dan hal yang baru untuk kalian ketika di SMP pun sepertinya belum pernah. Oke, kita langsung saja ya. Pengertian matriks. Oke, matriks adalah susunan bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom serta ditandai dengan tanda kurung di sebelah kiri dan kanannya. Jadi isinya tuh bilangan dan dibatasi oleh tanda kurung gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Contoh nih, Bu Ajeng punya tabel klasmen 3 besar Liga Inggris musim 2018-2019. Di sini ada Manchester City, Liverpool, sama Chelsea ya. Dan di sini ada tabel M ini menunjukkan banyaknya mereka main ya. Dan ini menang. Kolom berapa kali si klub Manchester City, Liverpool, dan Chelsea menang. Yang ini seri dan yang ini kalah. Begitu ya. Nah, kalau tabel ini kita ubah dalam bentuk matriks. Jadi matriks itu asalnya dari suatu tabel. Dan tabel ini kalau diubah jadi suatu matriks maka akan jadi seperti ini. Oke, jadi angka-angkanya saja yang dipindahkan ke dalam sini. Nah, dalam tabel itu kan di sini ada yang namanya baris. Ya, baris itu yang mana? Yang mendatar seperti ini ya, ini baris, baris, baris. Yang kolom yang mana? Kolom, 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 kolom. Begitu juga pada matriks. Dia punya baris dan punya kolom. Ini bentuk matriks seperti ini. Jadi ada angka-angka di dalamnya yang tersusun dalam baris dan kolom ya. Oke, tersusun dalam baris dan kolom serta ada tanda kurungnya. Begitu. Terus, bagaimanakah notasi dan ordo matriks? Jadi seperti ini. Notasi matriks atau nama matriks ditulis menggunakan huruf kapital. Misal A, B, C, D, dan seterusnya. Biasanya begitu. Tapi hurufnya kapital ya. Terus ordo matriks dilambangkan dengan M kali N. Dengan M adalah banyaknya baris pada matriks tersebut dan N adalah banyaknya kolom pada matriks tersebut. Jadi M kali N ini mewakili baris dikali kolom. Banyaknya baris dikali kolom. Baskom kalau Bu Ajeng bilang ya, baris dikali kolom. Matriks yang tadi nih, misal kita kasih nama matriks P, misal begini. Atau matriks A deh. Nah, kita kasih nama matriks A ya. Jadi dia namanya itu di sebelah kirinya, di sebelah sini langsung dipisahkan dengan tanda sama dengan. Nah, ini nama matriksnya namanya, dia matriks A. Matriks A, dia punya ordo berapa? Ordonya kan tadi adalah M kali N. M-nya ini adalah jumlah baris. Nah, kita lihat barisnya. Baris itu yang mendatar seperti ini. Ya, ini baris 1. Nah, yang ini baris 2. Yang ini baris ketiga. Kalau ini namanya apa? Kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Jadi dia punya berapa baris? 1, 2, 3. Punya 3 baris dan punya 2, 3, 4. 4 kolom. Ordonya berarti adalah karena baskom baris kali kolom, maka 3 dikali 4. Jadi si ordo matriks A ini adalah 3 kali 4. Oke. Dan jumlah elemennya bisa kita lihat. Kalau misalnya 3 kali 4, di sini kita bisa lihat ada berapa elemen. Elemen itu adalah angka-angka yang ada di dalam matriks ya, namanya elemen nih. Nih, ada berapa elemen? Berarti ada 12 elemen. Karena ordonya 3 kali 4 ya. Jadi ordo nggak usah dikaliin. Bentuknya seperti ini memang M kali N. Begitu. Oke? Oke, selanjutnya. Elemen-elemen. Nah, kita baru bahas ini ya. Elemen-elemen pada matriks. Elemen-elemen pada matriks. Oke. Elemen-elemen pada matriks adalah bilangan-bilangan yang terdapat pada matriks tersebut dilambangkan dengan AIJ. AIJ adalah maksudnya A ini itu ya elemennya, elemen dari IJ. IJ adalah baris, I-nya adalah baris keberapa, J-nya kolom keberapa. Begitu. Maksudnya begitu. Misal ini. Ada matriks A yang tadi ya,
Ada di sini elemen-elemennya sudah banyak sekali. Di sini ada A11, artinya adalah elemen dari baris pertama, kolom pertama. Jadi si A11 ini, kalau kita sebut ya. Nah, kalau A11 elemen baris pertama, kolom pertama itu adalah berapa di sini? Baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama. Nah, berarti ketemunya 38. Begitu. Kalau misalnya A32 deh. Baris ketiga, kolom kedua. Nah, di mana ini? 21 begitu ya. Kalau ditanya elemen kolom ketiga. Berarti jawabannya adalah, ya lihat kolom ketiga, 1, 2, 3. Oh, 2, 7, sama 9. Begitu ya. Nah, ada juga namanya itu diagonal utama. Tapi si diagonal utama ini hanya berlaku kalau baris dan kolomnya sama ya. Jumlah baris sama kolomnya sama. Misal, Bu Ajeng punya matriks P. Di sini ada 5, 4, min 2, 3, 3, 1, dan 2, 0, min 1 gitu. Ini tak kasih min 3 biar bedain deh. Nah, ini adalah matriks ordo berapa? Barisnya 3, kolomnya 3. 3 kali 3. Oke. Nah, diagonal utama, ini yang namanya diagonal utama, hanya ada di matriks yang ordonya seperti ini. Jadi baris sama kolomnya sama, atau disebut matriks persegi nanti. Matriks persegi ya, nanti kita jelaskan di jenis-jenis matriks. Lah dia punya diagonal utama. Si elemen diagonal utamanya, elemen diagonal utama, siapa saja? Nah, yang namanya diagonal utama itu yang mana? Diagonal utama itu adalah diagonal, berarti yang miring ya, tapi dari sini nih. Jadi baris 1, kolom 1 miring ke bawah. Ini namanya diagonal utama. Terus kalau misalnya ini apa yang ini? Yang ini namanya diagonal yang lain ya. Jadi bukan diagonal utama. Diagonal utama itu yang ini. Jadi 1-1 ke miring ke bawah. Dan hanya berlaku di matriks yang baris sama kolomnya sama atau matriks persegi. Berarti berapa aja? 5, 3, sama min 1. Begitu. Oke. Next ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks. Di sini ada matriks persegi. Nah, ini seperti yang saya bicarakan tadi, matriks yang banyaknya baris sama kolom itu sama. Contohnya ini matriks ordonya 2 kali 2. Yang nomor 2 adalah matriks 0. Matriks yang semua elemennya adalah bilangan 0. Jadi mau berapapun ordonya, yang penting elemennya semuanya dalamnya 0, itu namanya matriks 0. Ya, elemennya semuanya adalah 0. Yang ketiga, matriks baris. Matriks yang terdiri satu baris saja. Nih, contohnya ini nih, satu aja barisnya. Yang keempat, matriks kolom ya cuma satu kolom aja. Nah, itu namanya matriks kolom. Oke, selanjutnya. Oke, nomor 5 ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi. Jadi matriks diagonal itu cuma berlaku di matriks persegi. Artinya banyak baris sama kolomnya sama. Yang elemen diagonal utamanya bukan 0, jadi diagonal utamanya, tadi diagonal utama yang ini ya, itu bukan 0, tapi yang lainnya 0. Itu namanya matriks diagonal. Kalau matriks identitas sama kayak matriks diagonal, dan dia harus matriks persegi ya, wajib persegi. Kalau nggak persegi nggak punya identitas, nggak punya matriks identitas. Tapi elemen diagonal utamanya tuh 1 semuanya. Nah, yang lainnya 0. Itu namanya matriks identitas gitu. Kalau matriks skalar sama kayak matriks diagonal, cuman diagonal utamanya dia angkanya sama. Nah, kalau diagonal kan angkanya random nih, apa aja boleh. Kalau identitas, diagonal utamanya cuman boleh 1. Ini juga termasuk matriks skalar juga nih, tapi dia lebih khusus lagi adalah matriks identitas. Nah, kalau matriks skalar ini diagonal utamanya bilangannya sama begitu. Ya, next.
Oke, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu adalah semua elemen di bawah diagonal utamanya itu 0. Jadi ini diagonal utama nih. Elemennya ada di bawah diagonal utamanya 0 semua. Nah, ini nih. Ini diagonal utama nih. Ini 0. Begitu. Nah, kalau yang segitiga bawah, intinya itu kayak membuat segitiga. Nah, yang ini nih bukan 0. Bikin segitiga, angka-angkanya bukan 0. Tapi di atas. Begini ya. Patokannya adalah diagonal utama, bukan diagonal yang lain, begitu. Nah, kalau segitiga bawah berarti yang di atas diagonal utama itu 0. Diagonal utama sama bawahnya elemennya bukan 0, gitu ya. Jadi bentuk segitiga gitu deh, nih segitiga gini. Kalau misalnya kita ini bentuk segitiga, nah begitu, kurang lebih ya. Ini juga nih sama. Oke. Nah, untuk yang 10 matriks datar. Matriks datar itu matriks yang ordernya M kali N tapi si barisnya lebih sedikit daripada kolomnya. Contohnya ini nih, ini matriksnya order berapa nih? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti 2 kali 3. Nah, M-nya lebih kecil dari N ya. Terus ini kalau yang ini tegak kebalikannya, matriks yang M kali N tapi jumlah barisnya lebih banyak daripada jumlah kolomnya. Barisnya ada berapa nih? 3, terus yang ini 2 kolomnya. Begitu. Sekian untuk materi matriks part pertama ya, untuk pengertian, notasi, ordo, dan jenisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.